Nah, kita mulai ini. Tadi kan udah pilih kategori udah dapat, terus nama produknya kan judul. Nah, judul ini diharapkan nanti ini dibuat keywordnya kalau bisa diusahakan di depan. Mau kata pertama atau kata kedua atau ketiga nggak apa-apa, yang penting depan. Nah, kemudian karena ini agak-agak namanya properti ini kan agak unik ya. Nah, bisa juga kita langsung main harga aja di sini. Karena orang lebih cenderung kalau udah lihat harga penasaran. Ya, langsung penasaran gitu. Nah, kalau perkara yang di belakang ini memang udah pasti kan, ini nama perumahannya yang kita tawarkan. Nah, kemudian nanti di belakang sini ada saya sebut terdekat, itu kayak apa ya? Sejenis penawaran, boleh dibuat terdekat atau 10 menit dari pintu tol Cakung gitu ya, atau 15 menit dari Mall Ion gitu. Jadi orang yang orang kenal ya. Jadi jangan lu buat nanti 20 menit dari SD negeri sekian gitu kan. Ya boleh ya, cuman kan orang nggak kenal, nggak buat menarik gitu, nggak buat menarik. Yang paling suka orang itu apa? Ada mall, tempat perbelanjaan kan, atau ada tol, udah pasti karena dia kalau mau ke Jakarta tuh cepat, nggak perlu macet dulu gitu kan. Nah, tergantung perumahan lu yang bagaimana yang bisa orang begitu baca tertarik. Itu judul itu harus begitu. Bila perlu begitu lihat judul, dia nggak perlu lihat konten, dia udah tertarik, baru dia klik ya. Nah, kemudian gambar tadi udah kita sepakati ya, gambar atau pemilihan gambar ini, gambar itu nama filenya harus menggunakan keyword kita kan rumah muara, atau boleh kata jualnya juga masuk ke sini juga nggak apa-apa ya. Di sini dikasih buat jual. Nah, cuman tidak boleh ada spasi ya. Kalaupun seandainya ini kata jual dengan rumah dan sebagainya kita pisahkanlah dengan menggunakan tanda minus atau tanda hubung ya. Nah, itu yang kedua tentang kemudian size daripada foto itu, yang ini bagian sini usahakan di bawah 100 KB. Bila perlu sekecil-kecilnya, cuman tetap dilihat, jangan sampai karena kita kecilin gambarnya jadi blur atau buram, jangan sampai terjadi ya. Diperiksa dulu. Nah, memang kalau yang bagus itu pakai extensionnya kan, kalau ini kita pakai extensionnya PNG, JPEG gitu ya. Pakai yang WEBP ya. Itu lebih kecil dan lebih bagus, lebih ringan lah bahasanya. Oke, tinggal di open, masuk gambar. Nah, masalah harga, karena tadi di sini kita udah masukin harga, jadi di sini nggak usah lagi dibuat harganya. Jangan dikosongin tapi nol, ya. Nah, kemudian ini yang agak paling penting, deskripsi. Deskripsi di sini saya ada formulanya, ya. Saya ada formulanya untuk, jadi kalau memang kita punya deskripsi, ya tetap dimasukkan. Lu punya nggak? Tadi flyernya tadi apa? Coba lu baca itu flyer yang ini, yang apa? Muara Dukuh. Tadi ada 3 kamar tidur. Pertama berapa lantai? Rumah 2 lantai, ya. Terus 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, apa aja terserah. Lu masukin terus apa lagi, informasi yang ada di flyer itu apa aja? Itu kayak Carport ya. Apa itu? Garasi. Apa yang carport itu? Garasinya ya? Iya, garasi. Lantai garasi aja ya. Jadi semua apapun yang kemudahan atau kelebihan dari perumahan itu masukin dulu di sini ya. Lantai garasi, gimana sih nulisnya? Carport gitu ya? Iya, carport. Nah, terus apa lagi? Kelebihannya apa aja coba? Lu baca deh. Kan flyer itu semuanya pasti kelebihan semua kan? Apalagi yang dia punya? Atau yang tadi ada pintu tol, saya lihat
Ada kata, oh itu yang Bogor tadi ya? Saya ada balkon pribadi. Balkon pribadi. Ada balkon pribadi. Apalagi, pokoknya nanti orang baca ini udah seneng gitu, tertarik gitu. Bonus 3 unit AC. Oke, bonus 3 unit AC. 3 unit AC Kitchen set. dan kitchen, gitu ya? Ya. Kitchen set. Oke, terus apa lagi? Oke, kalau udah nggak ada nggak apa-apa. Nah, gini, saya ada formula seperti ini. Saya pakai, jadi kita minta buatkan artikelnya ke ChatGPT AI ya, mau BIM ini mau apa terserah. Nah, mau DeepSeek boleh, tapi saya senang pakai AI, ChatGPT. Ini formnya, nanti bisa dibaca di rekamannya aja ya. Oke, buatkan saya artikel yang Google friendly dan SEO friendly tentang, nah tentang ini ganti tanda petik ini, gantikan judul kita apa? Ini, ya, ini kopikan, masukkan ke tentang ini, jadi tanda petik, ditutup dengan tanda petik ya. Oke, di mana artikel terdiri dari 1.500 kata. Dan saya ingin dalam isi artikel ini terdapat layanan. Nah, layanannya ini untuk produk lain. Layanannya titik 2. Nah, lu masukin tadi kelebihan-kelebihan tadi. Ini kan? Atau enggak, jangan nyebut layanan atau buat saja terdapat data dengan data. Nah, kita nyebut itu data ya. Dengan data. Nah, artikel ini dengan data ya. Saya dan saya ingin dalam isi artikel ini menggunakan data. Nah, datanya yang kita isi itu tadi S. Pencet. Sorry. Yang edit aja. Dengan data itu jauh-jauh banget sih. Ini atau koma juga nggak apa-apa sih, nggak harus ke bawah ya. Contoh 2 lantai, koma, 3 kamar tidur, koma, 3 kamar mandi, koma gitu ya. Dan ini juga akan saya posting ke website dengan tujuan agar bisa satu halaman menjadi tempat berlabuhnya ratusan keyword dan bisa menjadi halaman pertama Google. Dan jangan lupa menambahkan number bullet table. Sanggup Anda membuatnya? Kita minta. Nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi kalau si robot Google itu lebih suka konten kita itu, satu ada tulisan, ya. Kedua ada numbering. Numbering itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia nyebut itu. Kemudian ada bullet. Bullet itu yang model-model titik-titik gini nah. Nah, ini kan nomor-nomor kan. Ada titik-titik gini. Nah, ketiga ada table, ada tabel. Nah, ini dibuat. Oke. Nah, itu artinya apa? Konten ini atau halaman ini jadi unik. Semua model-modelnya ada di dalam. Satu lagi sebenarnya ada gambar. Ya, ada gambar. Nah, itu paling bagus kalau kita main. Ini jadi ini. Kapan kita minta ini ya? Dimunculin. Bener kayak ini, coba lu cek dulu deh. Bener kayak ini. Kalau untuk Ayam, tapi benar sih karena Jakarta Timur ke Ayam mah dekat ya. Tapi kita dekatnya Ayam. Cipinang Indah ini. Oh iya, Mall Ayon dan Cipinang Indah iya. Karena dia berpikir Jakarta Timur. Pinter juga dia. Oke lah. Ini kan bahasa ngambang nih. Rumah sakit ternama. Bahasa ngambang, tapi dia menyatakan ada rumah sakit. Pinter, jago-jago itu gitu. Ada gitu Pasar Rebo paling dekat. Ya? Pasar Rebo dekatnya. Di Pasar Rebo ya? Iya. Oh jauh berarti ya? Dari Cangkung, karena dia mikirnya tadi Jakarta Timur. Itu selalu berbatasan sama Jakarta Selatan bener. Iya makanya jauh sebenarnya. Ya cuma nanti lu gini, saya tetap kesimpulan, walaupun ini hasil data ChatGPT, lu baca sedetail. Karena itu tadi
ChatGPT juga karena dia ngambil datanya dari luar suka menyesatkan. Saya pernah ketemu, jika Anda berkeinginan hubungi nomor WA ini, nomor WA orang dikasih. Ya, jadi makanya kalau bila perlu nanti di sininya tadi ada yang kurang. Di sini tadi waktu kita minta data, waktu kita ngasih data, kasih juga data CTA, nomor WA yang bisa dihubungi, kasih nomor tuh. Tadi waktu kita minta data. Dengan data, nah itu masukin ya. Nah, pas di sini tadi. Nah, di sini. Nah, di sini tadi lu tambahin untuk pemesanan hubungi ini kan gitu. Ya. Nah, di sini nanti lu buat ini. Untuk pemesanan hubungi. Nah, kasih nomor siapa nih? Ya. Nomor marketing lu aja gitu atau terserah gitu ya. Tambah data, makanya saya bilang data selengkap-lengkapnya lu masukin. Jadi data flyer lu tadi yang ngomongnya itu belum lengkap. Lu kasih ke gua karena di flyer itu ada nomor telepon lo. Ya lu nggak ngasih gitu. Oke ya. Nah, kita ambil aja, nanti kita tambahin bisa kok. Oke, ini ambil ya. Ini kopikan dulu semua. Nanti kita baca setelah masuk ke sana. Ini sampai sini, baca ya sampai sini. Nah, baru lu masukin sini deskripsi, paste. Nah, di sini yang penting ya, ini yang sangat-sangat penting yang harus wajib coba diperhatikan dulu. Nanti kita tuh ada rekamannya kok. Di sini kita harus menggunakan struktur. Contoh kita lihat ya, SEO jual rumah, ini SEO-nya. Tadi saya tanya, apa sih yang saya harus lakukan untuk jual rumah, SEO-nya seperti apa ya. Dia bilang gini, meta title udah jelas. Jadi di meta title itu sudah sesuai dengan apa yang kita minta. Coba baca. Jual rumah Jakarta Blok. Nah, ada bahasa-bahasa gini. Dekat MRT, dekat mall, dekat tol, dekat ini. Ada bahasa seperti itu. Ini ChatGPT yang ngomong. Oke? Nah, meta deskripsi nanti kita bahas. Nah, struktur yang penting, struktur artikel. Jadi struktur artikel itu dibahasnya di sini nanti. Yang penting di situ. Nah, struktur artikelnya gini, dia harus terdiri dari H1, H1-nya cuma satu, kemudian H2, jadi judul H1, subjudul kan bisa lebih dari satu kan? Kalau judul udah pasti satu, subjudul pasti lebih dari satu. Nah, subjudul pakai H2. Nanti saya ceritakan. Nah, H2 itu apa? Ada diisi dengan spesifik rumah, lokasi strateginya. Nah, yang gitu-gitu tadi kan, dekat MRT, akses tol, dekat sekolah, rumah sakit. Nah, itu subjudulnya. Keunggulannya apa? Harga dan sebagainya. Oke, kita masuk ke sini. Kita coba benarin strukturnya. Judul, sebenarnya judul itu H1 itu judulnya di sini. Ya, coba lihat. Ini judulnya, ini H1-nya. Nah, judul yang di sini itu H2. Coba cuma cek sama nggak persis judulnya. Perumahan ini Jakarta Timur sama persis ya. Nah, kalau sama persis nggak usah dipakai. Ini sama persis nanti kan double kan. Kalaupun ini judul deskripsi mau dibuat, buat aja beda. Ya, dibuat beda. Nah, ini jangan pakai, gini kosongin aja. Sorry. Nah, ini normalkan. Nah, karena tadi judul ini H1, tadi kan sesuai dengan aturan dia, H1 judul, H2 subjudul, ya kan? Nah, aturannya seperti itu. Nah, berarti ini kita pakai gitu juga. Karena judulnya H1, maka subjudul ini jadi H2 itu di sini nih, heading. Ya, ini H2. Dipertebal aja. Terus kalau mau dikasih ini kasih spasi biar nggak terlalu rapat. Oke. Nah, terus ada lagi nggak? Di bawah H2 atau di bawah subjudul ada lagi subjudul. Ya kan? Judul, subjudul, ada subjudul. Ibaratnya kalau daftar isi bab 1, bab 11, bab 111 kan gitu. Nah, ini masuk kemana nih? Nah, ini bukan subjudul ya.
kita lihat ada nggak subjudul ya, nggak ada, langsung subjudul lagi kan. Nah ini garis ini buang aja ya, jangan dipakai. Kan ada garis di ChatGPT ini, jangan dipakai, ini turunin. Nah ini kalau lagi turunin ini ketinggalan nih H2 kan, kosong padahal H2, normalin dulu. Baru ini dibuat jadi, nah ini jadi H2. Karena ini subjudul. Ini nanti garisnya kita buang. Ini H2 udah benar kan? Nah ini buang. Jadi ngebuangnya ya terserah sih, bebas mau pakai dari atas atau dari bawah. Atau dari bawah aja nih turunin. Nah, kalau kita turunin hati-hati, ini kan H2. Begitu enter ini masih H2, kosong kan? Ini harus belum normalin dulu. Oke, terus sama ini juga. Itu hati-hati ya, jangan ada yang salah. Karena itu bahayanya apa, bukan bahaya, sangat-sangat menentukan. Struktur itu sangat menentukan. Heading 2, nah ini juga. Ini tinggal heading 2. Jadi ChatGPT itu boleh juga kita buat teman curhat. Ya, kalau saya pernah kejadian website teman saya nggak bisa dibuka, masalah besar. Sementara dia harus ada penjualan. Dia minta tolong ke saya bantuin, saya juga nggak ngerti tuh websitenya gimana gitu kan. Tak tanya ChatGPT caranya, jadi ChatGPT yang saya tanya, jadi saya juga bingung loh, kok bisa gitu. Nah kesimpulan nggak usah dibuat, kosongnya aja ya. Oke, sampai sini sudah. Nah kemudian ada bahasa gini tadi, coba lihat. Keunggulan, harga. Jadi dikasih harga, wajib ada harga. Tadi kan di table udah ada ya. Terus beli rumah. Nah ini nanti FAQ sertakan. FAQ itu ada pertanyaan umum yang sering ditanya orang. Oke. Terus ada lagi call to action. Call to action itu apa? Ada tombol untuk diklik, ada tombol WA untuk diklik. Coba deh, jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi kami sekarang juga, chat via WA, ada tombol gitu ya. Nah di kita nggak perlu dikasih gini, di kita itu ada gini namanya. Nah tapi ini sebenarnya sih tidak wajib ya, tapi saya biasanya saya main di sini. Di bawah paragraf pertama, ini kan paragraf pertama, di bawahnya itu ketikan SEO WA. SEO WA ini fungsinya untuk memunculkan tombol WA. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini tulis SEO WA, jangan ada huruf besar semua huruf kecil jangan dipisah. Di bawah paragraf 1. Ya, dibuat di situ aja. Nanti ada alasannya. Nanti saya jelaskan alasannya kenapa di situ. Dan coba lihat. Dan selanjutnya paling bawah sama tulis lagi SEO WA, SEO deny dan SEO baca. Apa itu semua nanti saya bahas. Karena itu bisa dilihat kalau sudah disimpan. Ya. Nah, oke. Kemudian ini sudah kita selesaikan. Sebenarnya ada satu lagi sih yang penting di sini, sisipkan gambar. Nah, kalau bisa properti yang kamu sisipkan itu isi rumahnya. Foto isi rumah, tadi kan awalnya kan foto depan rumah. Nah, lu sisipkan gambar foto isi rumahnya, contoh ruang tamunya kah, dapurnya, pokoknya ruang isi tengah. Atau bila perlu satu gambar 4 kolom, ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, gitu kan. Artinya gini, orang bisa begitu dia gambar itu udah tahu nih, oh rumahnya begini, gitu ya. Nah, cara nyisipkan gambar saya nggak punya gambar nih. Ya enggak, caranya aja ya. Apapun gambarnya nanti saya buat di sini, lu prakteknya pakai gambar sendiri. Nah, saya ngambil dari sini. Jadi istilahnya gini, gambar itu cocoknya disisipkan di mana? Nah, saya pakai spesifikasi rumah, terus kasih gambar, kan sama ya. Jadi nanti ini cara nyisipnya gini. Yang penting di sini bagaimana cara nyisipnya. Coba lihat. Lu taruh di bawah. Rencananya kita mau sisip gambar di sini. Lu taruh di sini. Pilih tombol image. Oke. Nah, ini nanti di sini browse, pilih gambar. Nah, kebetulan gambarnya belum kita masukkan. Nah, pertama nanti deh tunggu simpan dulu biar kita masukkan gambar. Pokoknya nanti kita buat di sini
fisik, gambar. Setelah disimpan baru dia mau. Oke. Terus di sini tag keyword. Kalau tag keyword itu kopikan aja judulnya. Copy, ya. Judulnya tag keyword, meta keyword, copy judul, meta deskripsi nanti saya jelaskan. Konten Google, isi aja ini keyword apa judulnya. Cek jika ditampilkan di home. Oke, munculkan nama judul alternatif ini ya. Alternatif itu gini. Kan di sini jual rumah sekian. Nah, kita boleh ini kita ganti satu aja nggak apa-apa. Harga rumah satu sekian atau boleh terserah apa aja. Yang penting beda sedikit dari judulnya. Oke. Baru nomor WA, coba nomor WA marketingnya berapa? 0819. Nah, jangan pakai 0. Pakainya 62. Jangan plus 62 juga, tapi 62. Ya. 8 19 19 3 kali. Ya, 3 kali lagi. Gitu. Lagi 19 lagi. 4 kali. 36. Oke. Kemudian teks WA. Teks WA itu gini. Jadi pada saat orang klik tombol WA, kita udah siapkan kalimat buat si calon customer itu buat dikirim ke kita. Jadi jangan buat mereka sibuk ngetik-ngetik lagi gitu. Nah, kalimatnya terserah bebas ya. Saya buat ini contoh aja ya. Halo admin, halo kak ya. Kalau zaman sekarang halo kak gitu kan, semua kakaknya. Kalau saya pakai halo admin gitu ya, atau boleh terserah deh nanti. Saya tertarik dengan penawaran rumahnya. Mohon info selanjutnya. Ya, itu nanti pada saat orang klik WA, kalimat ini dikirim ke kita. Dan itu ini juga menutup kemungkinan kan suka juga ada WA ke kita kadang-kadang karena nggak ada namanya, ini penipu lagi atau gimana lagi. Kan suka gitu ya. Tapi kalau kalimat ini muncul di WA kita, oh ini ada yang mau pesan rumah. Kan gitu. Jadi kita udah paham kalimat ini berarti ini ada yang pesan rumah gitu. Oke, habis ini nggak usah distributor harga nggak usah diisi. Ini provinsi DKI. Nah DKI ambil timur ya, timur. Nah ini nanti masuk semua Jakarta Timur. Submit. Apa ini yang kurang? Oh iya. Bentar ya, saya ini dulu ya biar bisa simpan dulu. Saya mau jelaskan ini tadi. Ya ampun. Masuk nggak? Apa tadi namanya? Ya, nggak masuk. Hati-hati karena judulnya tadi apa? Ngulang gua. Jadi kalau kelamaan dibuka, makanya saya buru-buru tadi mau nyimpan. Ya? Ini emang juga semua. Masuk? Enggak, yang punya saya juga hilang, Pak. Iya, kalau kelamaan dibuka gitu. Jadi kita pakai ini, ya nggak apa-apa, kita ulang aja sambil belajar. Jual rumah 1, hanya dan dapat. Jadi ini saya buru-buru kita simpan aja dulu ya. Karena saya mau ada, kalau sambil dijelaskan itu memang lama, jatuhnya lama. Jadi karena ini web nggak boleh lama-lama dibuka. Mengantisipasi gini, kalau kita lagi kerja, tiba-tiba kita tinggalin, terus orang lain kita atik. Nah itu menghindari. Nah ini saya masukin dulu biar cepet, biar cepat dulu. Sama kok yang tadi nih, masih hafal saya. 62 8 19 nah ini ada. Terus halo admin, saya berminat dengan penawaran penawar rumahnya, mohon info selanjutnya. Oh ini DKI, pilih Jakarta Timur, pilih semua. Yang belum ini ya tadi ya, ini
Ini ngambil dari ChatGPT. Mana tadi? Saya buat tulis sama yang tadi ya, biar cepet. Jadi saya nggak perlu sambil jelaskan. Saya kerjain aja dulu. Baru tambahkan di tengah sini. Ini belum normal lagi. SEO WA. Apa lagi? Kategorinya masih aman. Oke. Nah, coba lihat di sini. Tadi ada tulisan CWA itu, munculkan ini, ya, munculkan nomor WA. Terus sama kali di bawah gini. Kenapa saya buat di paling bawah dan di bawah paragraf pertama? Tujuannya gini. Ini kita lihat tampilan di handphone. Umumnya kan sekarang orang mencari di handphone ya. Nah, tampilan di handphonenya seperti ini. Jadi pada saat dia gini, orang kan kebanyakan sekarang ini udah malas baca-baca nih. Jadi begitu dia baca di sini, baru lihat gambar, baca satu paragraf. Jadi pada saat udah tertarik, dia pasti nyari nomor WA. Nah, cari ke sini. Sudah kita siapkan di sini. Itu bagi yang malas. Nah, siapa tahu juga ada yang rajin, dia baca sampai ke bawah. Begitu baca selesai, kita harus siapkan juga nomornya. Jangan nanti saya udah baca di sini, dia tertarik. Oh iya nih benar nih, saya mau tanya dulu. Dia cari nomor WA ke atas, jangan nyari lagi ke atas. Tapi kita udah siapkan di bawah sini. Ya. Oke. Nah, ini ada nomor WA melayang juga nih, beda nomor. Ini siapa lagi nih? Oh, sama juga itu kayak situ. Oh iya dah, apa-apa yang penting gini ya. Masih dia juga gitu kan. Nah, terus saya mau isi nih yang belum. Tadi ada yang belum kok ini. Meta deskripsi. Coba nih perhatiin lagi. Saya mau tanya gini. Pada saat orang searching di Google jual rumah di Jakarta Timur, oke, terus muncullah seperti ini, 1, 2, 3, 4, ya. Nah, 1, 2, 3, 4 ini, jika seandainya kalian pencari di Google yang mau beli rumah, kira-kira dari tampilan setelah searching di Google tampil seperti ini, kira-kira yang kalian klik itu yang ini, yang 1, 2, 3 atau 4? Yang 1 boleh. Oke, gitu. Saya yang 3. 3. Alasannya nomor 1 apa? Ada penjelasannya di bawah tuh pakai lokasi target sama bisa cash KPR sama foto rumahnya cuma. Bisa KPR gitu ya. Oke, alasannya? Saya yang mendapatkan cashback hingga 10 juta setelah Ini ya. Kenapa Anda memilih itu? Karena ada alasan itu.
Alasannya kan berarti macam-macam kan, orang sukanya, dia suka orang melakukan klik itu karena alasan tertentu. Nah, kalau saya mungkin di sini, karena apa? Saya butuh rumah yang luas. Menurut saya, wah ini luas bangunannya 140 meter nih, wajar. Jadi mungkin dia nggak peduli dengan harga, dia nyari rumah yang luasnya sekian. Nah, kalau lu tadi ini nggak ada yang salah, alasan orang itu nggak ada yang salah. Lu tadi minta ini karena apa? KPR. Dia saya nggak punya duit, tapi kalau bulanan gue bisa deh, gitu kan? Sama juga lu karena apa? Ada ini kelebihannya, ada apa ini? Cashbacknya 10 juta, gitu ya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Nah, ini adanya di mana? Meta deskripsi di sini. Jadi maksud saya, meta deskripsi ini batasannya hanya 160 karakter. Ya, coba lihat di sini. Ini nggak lebih dari 160 karakter. Dan jangan sampai lebih. Kalau lebih percuma. Karena apa? Jadi titik-titik kan percuma kan. Jadi manfaatkanlah 160 karakter itu, informasi lengkapnya sudah ada di situ semua. Ada harganya, ada luas tanah bangunan, ada cashback, pokoknya hal yang membuat orang menarik. Seperti tadi kan, kita kan udah buat ininya kan, simulasinya. Kenapa lu tertarik? Nah, gimana kalau tiga-tiganya ini yang tadi kita bilang tertarik itu kita satuin aja. Kalau memang itu ada ya, nah jangan lu buat cashback 10 juta, katanya nggak ada kan. Maksudnya ternyata cashback itu menarik. Coba tanya di kantor, ada cashback nggak? Ada, cuma 3 juta, ya udah tulis aja. Tapi yang artinya real gitu loh, ya. Jadi hal-hal yang membuat menarik itu lu masukin sini. Ada juga kayak tadi dekat mall, dekat tol, itu kan menarik. Nah itu bahasa menarik itu lu buat semuanya, cuman nggak enaknya hanya 160 kata. Lu manfaatin semua itu, coba gimana caranya? Ya, nah kita buat gini, minta ke ChatGPT. Minta aja ke ChatGPT. Buatkan saya meta deskripsi dengan 160 karakter. Dengan data. Nah, masukin data yang tadi. Lu ada apa di situ? Kira-kira kemudahannya ada apa aja? Coba. Tadi apa aja? Luas tanah, luas bangunan, coba lu masukin deh. Yang 2 lantai. Luas tanah 81. Nah, bahasanya gini. LT aja. LT berapa? 81. Iya. M. Enggak, luas tanahnya itu 81 meter. Iya, M. Oh iya betul. Ini miliar lagi. M gini aja ya. Iya, boleh. Nah, terus Luas LB bangunan 105. atau takutnya dia nggak hafal nih, nggak tahu nih si ChatGPT, buat aja luas tanah ya. Takutnya ChatGPT nggak tahu tuh BLBM apa gitu kan. Luas bangunan. Oke, berapa? 105. 105 M. Terus apalagi kemudahannya? Dekat tol kata tadi. Kita lihat aja isi kontennya. Lihat. Boleh 2 kamar tidur atau kamar tidurnya kamar mandi yang gitu boleh. Bonusnya paling Bonus ya boleh kita pakai ini. Tambahkan, takutnya ini ChatGPT juga bingung naruhnya kok. Bonus ya, kemudian apa tadi ya? Kamar tidur 3 unit. Kalau kayak free biaya surat itu? Ya? Free biaya surat-surat itu? Bisa, nggak apa-apa. BPHTB itu kayaknya. Free BPHTB ya? Iya kan, kayak SAM, ADB gitu juga udah gratis biaya. Oh, gratis surat-surat gitu aja lah. Iya. Ya. Ya kita lihat dulu ChatGPT bisa nggak 160 kata loh masalahnya dibatasi. Nah bisa masuk kok. Ya ini masuk. Nah
Nah ini tinggal ini kopiin aja. Nah, kopiin masukin ke sini. Artinya nanti kalau orang baca itu langsung tertarik, udah gitu deh ya. Ini tidak harus begini juga, lu lihat aja nanti kemudahan atau apa sih kelebihan perumahan kita itu, lu tulis bener di sini. Supaya ini masih bisa cukup, boleh pakai nanti setelah itu pakai ini aja nih. LT itu kan, LT kan sekarang di Indonesia cuma kata tadi ChatGPT nggak ini kan, nggak paham. Ini kan kalau orang kan paham ini ya. LB. Nah, ini biar masih ada sisa kita buat main di sini, nambah berapa lagi nih? Lo tambah apa terserah deh ya. Oke, tinggal simpan. Sudah, kita udah jadi satu. Yang penting strukturnya itu hati-hati ya. Jangan sampai gini. Heading 1, heading 2, heading 2. Tiba-tiba lu masukin di sini heading 1. Udah nggak benar. Jadi logikanya lu lihat daftar isi. Kan daftar isi gitu ya. Bab 1, bab 11, bab 1, 11, 2, 13. Terus tiba-tiba di bawahnya lu buat bab 4 gitu. Nah 2-3-nya mana kan gitu. Jadi itu namanya tidak terstruktur. Jadi lu ingat gitu. Oh ini habis ini tadi ini H2, berarti di bawah H2 ada H3. Balik lagi ke H2 kalau itu bab subbab. Oke. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Nah, sisip gambar tadi ya. Sisip gambar. Sisip gambar gini. Lu tambahkan dulu gambar ke dalam si websitenya. Cara masukin gambarnya, lu masukin upload multiple gambar di sini. Ini. Lu punya nggak gambar dalamnya? Ada. Itu dia itu. Kirim saya dong. Foto-foto dalam bentuk. Ya bentuk apa, gambar di dalam aja. Ada bentuk tapi ukurannya lumayan. Apa mau? Oh, saya upload ke itu. Ada. Nah, satu lagi, lu lihat. Saya salah nulis residen. Akhirnya dibenarin oleh Google. Jadi yang benar nulisnya itu adalah residence pakai gini. Nah, ikutin ini yang dibenarin Google. Itu juga perlu penting. Ternyata nulisnya bukan ini ya benar ya residen. Saya yang salah. Kan gitu ya, saya yang salah. Jadi tetap lihat dulu, nanti tes dulu Google, tidak ada yang dibenarin Google, aman ya. Kalau gue klik lagi nih, coba apa ini coba? Udah ada di itu Pak. Foto dalam bentuk. Di mana Anda taruh? Langsung di yang set. Buat saya. Tempat saya, tempat yang saya kerjain tadi. Oh bukan. Yang Udah lu upload. upload. Oh jangan kegedean, maksudnya itu berapa kilo? Kurang lebih. Nggak, maksudnya dari sininya juga udah dikecilin dulu. Orang kecil dulu. Untuk kemarin. Dikecilin jauh deh, kecilin, kegedean. Berat nanti.
aja 500. Kalau jual Ini aja pakai ini auto langsung di bawah 100 kb. Itu coba pakai ya. Turun kalau gue nggak turun gitu. udah gue udah pakai. Ketemu? Tapi 500 kali kan. Gede juga ya? So kalau dipaksa 100 jadi warna beda tuh. Ini saya coba Kecilin pakai itu aja lah, pakai pen. Pakai pen. ini udah ini 100 kali. Masukin aja langsung ke situ, ke properti murah. Itu kayaknya. Itu website itu. Lu masukinnya dari sini coba. Ini. Upload multiple gambar. Lu upload di sini, pilih file. Lah ambil di mana tempat lu taruhnya. Udah ya? Nah, ini ya. Bukan ada sebelah lagi. Itu hapus dulu ya. Ini yang mana dia? Nah itu yang paling baru. Ini yang dua nggak bisa dihapus ya Pak? Enggak, yang ini yang kiri ya. Yang paling kiri. Oke. Kalau udah masuk, kita masuk ke produk lagi coba. Produk lagi, edit. Nah ini kita sisipkan gambar di sini. Tapi nyisip gambarnya lihat dulu judulnya masih relevan nggak gitu ya. Contoh gini, spesifik rumah 2 lantai. Nah boleh nih kita di bawahnya. Karena kan dia bahas ini nih, garasi, ruang mandi, kamar tidur, ruang bangunan segala macam lah. Lalu masukin sini jadi sisipkan. Insert, jadi di sini insert image, pilih image, baru browse server di sini. Nah muncul yang tadi, yang ini ya. Nah ini masukin. Nah ini width-nya dikosongin aja, jangan di nol, dikosongin aja, biar sesuai dengan ukuran aslinya. Kalau lu nanti isi takutnya dia jadi apa ngegepeng, malah ngebantet gitu kan. Nah biarin aja kosong, biar sesuai aja gitu. Mana sih? Ini. Nah masuk sini. Nah, tinggal rapi-rapin aja. Oke.
Mbak. Nah selanjutnya satu lagi, banyak sih, bukan satu, banyak. Ada istilahnya yang kalau mau, ini saya langsung, ini bukan posting ya, ini saya langsung masuk ke SEO-nya. Coba diperhatiin langsung ke SEO-nya. Itu ada tiga deh. Ada 3 link yang harus kita sisipkan di dalamnya. Namanya external link, internal link, sama link anchor. Ya, dalam satu postingan ini. Nah, external link itu apa? Kita membuat sebuah kalimat yang akan nanti link itu artinya bisa diklik. Begitu diklik, dia mengarah ke website. Jadi link ke eksternal. Eksternal itu di luar properti murah. Tapi dengan catatan kita ngelinknya ke sana, yang sana itu harus kuat, harus website yang bagus, ya. Jangan kita link ke website yang masih baru. Jadi seolah-olah kita minta dukungan dari website yang kuat ini. Nah, tadi saya udah minta tanya ke ChatGPT kira-kira apa yang kuat. Saya langsung gini aja. Nah, kalau ini kan kompetitor, jangan. Ini kuat, tapi ini kompetitor, jangan kita dukung juga. Dan di mereka juga pasti diblok. Kita pasti di blok dong, kalau kita minta dukungan pasti diblok orang kompetitor. Nah, kira-kira yang di sini yang bukan kompetitor mana? Ada Detik Property, Kompas Property, Jakarta Go ID. Kok ada Jakarta Go ID, apa hubungannya? BTN ada, kok apa hubungannya? Karena Jakarta Go ID tadi kita nyebut Jakarta Timur, wilayah, lokasi. BTN hubungannya apa? Karena ini perumahan KPR. Ya, jadi kita bisa main ke sini karena di BTN pun ada KPR. Ya, jadi yang 2 ini bisa kita pakai. Ini boleh. Ini Detik, ini berita kan, aman. Ya. Atau boleh juga nanti satu lagi ada, boleh pakai Wikipedia juga. Karena apa? Wikipedia kan apa aja ada di dalam kan? Wikipedia rumah. Nah, pakai rumah. Jadi gini. Waktu kita buat link itu harus yang relevan. Jadi yang website kita linkkan keluar, website itu juga harus membahas apa yang kita bahas di sini. Jangan lu linkkan di sana bahas mobil. Lu lihat di sana ada website kuat banget, tapi isinya mobil, nggak relevan. Jadi yang sama-sama relevan. Kayak tadi kan, kenapa Jakarta Go ID? Ya karena sama lokasinya Jakarta Timur. Kenapa pakai BTN? Karena BTN ada KPR-nya. Kan gitu. Kenapa Kompas? Ya Kompas membahas properti juga. Ya. Nah, lu tinggal pilih aja yang mana lu pakai. Nah, caranya gimana? Itu dulu. Nah, kalau mau pakai Wikipedia, searching aja gini, Wikipedia rumah, ya. Terus klik rumah di sini. Nah, link yang lu ambil, kan? Karena yang dibahas kan rumah. Nah, link ini ambil, buat jadi external link. Nah, external linknya, nah di sini satu. Paragraf pertama, saran saya diharapkan keyword itu di depan sini. Jadi keywordnya di mana? Di sini kan. Keywordnya di tengah. Nah, kita minta tolong deh ke ChatGPT supaya kalimat itu satu kalimat sampai sini kan. Kita minta supaya itu dirubah supaya di depan itu adalah keyword. Nah, minta gini. Tolong buat supaya dia kalimatnya mirip atau tujuannya sama, berarti pakai sinonim. Tolong buatkan saya sinonim untuk kalimat. Nah, kalimat apa? Kalimat itu kita kopikan yang ini. Kalimat ya, ini kan dua kalimat kan ini. Ya, kita arti kalimat itu udah ketemu titik satu kalimat aja udah, gitu kan? Nah, ini kita kopikan. Kalimatnya ini ya. Di mana awal kalimat buat keyword, keywordnya apa? Jual rumah. Nah, enaknya ChatGPT itu begitu.
terserah kita gitu kan. Nah ini kopikan, jadi ini selalu di depan. Ini kopikan, ganti nih yang depan ini. Jadi nah sekarang kan dia jadi keywordnya di depan kan. Nah ini tadi titik loh, kalau ini titik. Ini titik aja kita buat. Titik, dah. Nah jadi ini dibuat jadi link eksternal. Nah atau rumahnya aja kan, keyword utamanya kan rumah. Nah ini, jadi ini diblok, cara buat link eksternal. Rumahnya diblok. Klik ini tanda rantai. Ini link. Klik link. Nah, masukkan di sini link yang tadi yang lu ambil apa? Mau pakai link Wikipedia, mau pakai Kompas, BTN, apa-apa terserah. Yang penting link ini lu kopikan, masukkan ke sini URL ini, pas, ya. Boleh targetnya dikasih targetnya blank, new window. Artinya kalau diklik nanti buka halaman baru, jangan ditimpa. Nah, ini jadi link. Nanti kita lihat hasilnya. Link internal. Nah, boleh nggak link? Eksternal. Boleh nggak link eksternalnya lebih dari satu? Boleh. Tapi kalau bisa, saran saya jangan lebih dari 3. Ya. Contoh Jakarta Timur tadi kita pakai aja tuh Jakarta Go ID. Ini kan, ini buat linknya ke Jakarta Go ID. Mana tadi? Jakarta Go ID. Dia tadi kasih apa sih tadi? Nah ini Jakarta Go ID, ya kan? Lu kopikan aja linknya ini, ya, kopikan, taruh di sini. Karena kan yang kita masukin Jakartanya kan. Nah, 2 link eksternal. Link eksternal itu apa tadi apa? Ada link ke website di luar dari website kita. Keluar gitu ya. Makanya disebut eksternal. Mau di blok juga nggak apa-apa. Ya, mau dibuat tebal juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu link eksternal. Nah, kita butuh link internal juga. Link internal itu buat apa? Tujuannya apa? Jadi kita buat link ke postingan yang ada di dalam website itu juga, cuma relevan. Contoh gini, lu jangan buat postingan, jangan dulu ya, saya katakan jangan dulu. Ini kan rumah, terus lu buat linknya ke madu, nggak nyambung, nggak relevan. Padahal sama-sama di internal, sama-sama di dalam kan. Nah kalau lu mau buat postingan gitu dari jual rumah ini, lu buat link ya ke tetap membahas rumah juga. Ya, tetap pembahasannya rumah. Ya bila perlu yang rumah yang sama juga. Contoh 2 postingan kan. Nah, mungkin nggak kita mainkan ke rumah yang di Bogor itu, bisa jadi. Kan jual rumah juga. Tapi sesama ini tadi punya lu ya? Bukan? Bukan, beda. Ini siapa nih? Apa? Itu beda lagi, perumahan Citayam. Gak apa-apa, yang penting jual rumah. Iya, Oh ini aja deh, ini Muara Duku sama ya. Nah, lu klik dulu di sini, ambil linknya, kopikan linknya. Artinya dari sini, dari postingan kita yang ini ada link ke postingan yang lain. Ya, di sini. Jadi disebut dengan internal link. Nah, tinggal lu copy. Nah, cuman yang lu tandain itu harus sama ini juga relevan. Nah, ini ada kata Muara Duku sama kan? Nah, lu buat link. Nah, kopikan tadi mana Muara Duku tadi ini. Nah, ini kopikan linknya, kopikan, masukkan ke sini URL-nya. Targetnya pakai blank aja. Nah, kalau internal link boleh nggak lebih dari 1? Boleh sebanyak-banyaknya. Mau berapapun boleh, yang penting internal. Tapi kalau eksternal maksimum 3 ya. Nah, coba lu cek lagi. Tapi jangan gini ya, jangan tiba-tiba lu buat di sini dekat pusat bisnis, terus lu buat link. Nanti relevannya ke sana harus pusat bisnis. Jangan perumahan lagi. Makanya lu cari, kalau mau lu buat link internalnya perumahan juga, berarti lu cari di sini perumahannya apa. Yang relevan ya, selalu relevan saya sebut itu. Jadi di sini bahas apa, di sana juga apa juga. Di sini bahas A, di sana juga bahas A. Jangan beda. Walaupun internal, jangan beda. Lu cari aja di sini, masih ada nggak gitu ya. Nanti yang bisa lu buat link.
apa ya? Nah, ini juga boleh, nggak apa-apa, Muaraduku presiden ini. Tapi lu linknya nanti ke Muaraduku yang lain juga. Tadi kan ini kan sudah ya Muaraduku. Cuma kan di sini banyak Muaraduku, bukan hanya ini, ya kan? Lu buat sini juga, lu cari lagi deh yang lain, ya. Kalaupun tidak ada, lu cari rumah aja. Kalau bukan tidak ada Muaraduku, lu kata rumah aja di sini ada nggak? Pokoknya ada link internalnya lebih dari satu aja deh, coba 3 ya. Kalau bisa saran saya 3. Kalau yang eksternal itu nggak boleh lebih dari Maksimum. maksimal 3. Kalau internal bebas, sebanyak-banyaknya. Jadi tujuannya itu gini, kenapa kita buat link internal banyak? Jadi pada saat robot Google masuk membaca konten ini, dia begitu dia ada link, dia masuk. Nah ternyata di sini juga ada link, masuk lagi, ada link, masuk lagi. Jadi semakin lama robot itu di dalam itu makin bagus. Jadi link itu ibarat pintu mengarah kemana, kan gitu. Kalau ini Pak, kan kita punya kayak web perumahan sendiri tuh. Kayak Bisa eksternal link. itu eksternal, maksud apa internal? Eksternal, Eksternal maksud. boleh isi, masukin aja. Arahin ke situ. Oke ya. Nah nanti hasilnya gini, coba lihat. Nah ini kita, ini hasil kita. Nah ini link-linknya ini tadi kan ini eksternal kan. Nah kalau diklik ini dia larinya kemana? Ke sini. Ya itu eksternal. Kalau diklik ini larinya ke Go Jakarta. Ya. Terus mana lagi? Ya elah. Hapus lagi. Nah, itu sebenarnya sudah cukup. Cuman lu banyakin aja internalnya, ya. Lu banyakin internalnya. Nah, itu dulu. Nah, satu lagi, yang terakhir, setelah lu posting seperti ini, lu daftarkan ke Google. Ya, harus daftarkan ke Google karena kalau nggak daftarin, pada saat orang cari nggak bakal ketemu. Kalau mau ketemu di Google, berarti kita harus daftar di Google. Nah, itu namanya kita masuk ke sini coba. Ini daftar ke Google ini pakai GSC, namanya Google Search Console. Lu cari di Google. Google itu Google Search Console. Dan itu harus wajib pakai email sendiri ya. Jadi kalau walaupun udah saya masukin nanti kodenya, kalian belum nggak bisa pakai karena bukan email kalian. Jadi tiga-tiganya kita pakai, masukin semua. Saya punya situs-situs, masukin semua. Biar tiga-tiganya bisa ngedaftarin ke Google. Ya. Ini lihat nih, Google Search Console diklik. Baru mulai sekarang, ya. Mulai sekarang, kemudian lihat di sini. Berarti kan di sini belum ada nih daftarnya kan? Lu kopikan nama emailnya apa tadi? Jadi yang lu kopikan ini. Lihat, coba lihat. Dari tanda garis miring sampai HTTPS ini lu kopikan. Oke. Copy, ya, ini dikopikan. Masukkan ke tambah properti. Dari posisi GC kan gini kan posisinya. Lu pilih ini. Lu pilih ini, tambahkan properti. Nah, lu kopikan yang tadi, ini. Kopikan ini, yang saya blok ya, yang saya blok dikopikan. Masukkan sebelah kanan, jangan domain tapi awalan URL. Pas di sini, paste. Udah? Lanjutkan. Nah, terus lihat di sini ada tag HTML. Coba lihat ini. Ini tag HTML ini kode. Dikasih kode. Google itu kasih kode ke kita, artinya Google itu memberikan jembatan ke kita supaya ujungnya disimpan di website kita. Jadi kode ini simpan ke dalam website kita. Caranya gini, ini klik tombol salin. Klik tombol salin, lu masuk ke sini. Admin ya, panel admin.
masuk ke pengaturan meta SEO utama. Ya. Hati-hati di sini, salah masuk, salah kamar nanti bahaya. Masuk ke meta SEO utama, cari meta pendukung. Nah ini. Nah, meta pendukung taruh aja paling bawah atau paling atas sekalian boleh, ya. Lu taruh di paling atas. Tadi kan lu udah salin belum ini? Ini kan udah klik tombol salin, ya. Baru lo kopikan itu di atas sini. Pas. Nah, ini kode ini buat email saya, email lu berdua belum. Nanti lu juga tambahin di sini. Nah, ini email teman lu yang pertama kemarin nih. Oke. Nah, begitu tuh submit. Nah, setelah disubmit, kita tes apakah, kan tadi gini, ini Google, ini website kita. Si Google ngasih kode. Udah, kode dikasih, ditanamkan di website kita. Tinggal pertanyaannya, sudah terhubung belum antara Google dengan website kita? Nah, cara ngeceknya kita balik lagi ke sini. Di sini ada dua verifikasi ya, verifikasi 1 sama 2. Lo pakai verifikasi yang kedua untuk ngecek sudah ada terhubung belum antara Google dengan website kita. Dia checklist warna hijau berarti sudah benar. Tapi kalau nanti dia merah cross masih salah, berarti ada yang salah. Ulang lagi. Oke? Ini udah benar, udah terhubung. Buka properti. Buktinya apa? Website kita ada di sini nih. Ini ada tulisan ini. Nanti kalau belum terhubung di sini pasti nggak ada. Nah, ini hanya dilakukan sekali. Sekali aja lu lakuin. Nah, setelah itu lu daftarin produknya. Nah, daftar produk yang berkali-kali karena produknya kan bisa banyak kan. Kalau tadi itu daftar domain. Domainnya satu ya udah sekali cukup. Tapi kalau produknya banyak, contoh ini, kita daftarkan sekarang, langsung ya. Ini kita punya produk. Nah, ini kita banyak nih produknya kan. Nah, kita daftar satu-satu. Cara daftarnya gimana? Boleh ini diklik kanan, copy link address, boleh seperti itu, atau kalau biar gampang, lo klik aja judulnya. Klik judulnya, ambil linknya ini, kopikan. Oke. Copy, masukkan ke sini, paling atas. Di sini daftar produk. Ya. Tadi daftar email, domain kan di sini. Nah, daftar produknya di sini. Pas. Nah, ini produk kita. Bentar. Nah, pertama yang kita lakukan uji URL aktifnya. URL-nya aktif atau tidak, dia pengen tahu aja, pengen menguji gitu. Sampai dia nanti checklist ya, warna hijau. Setelah diuji nanti setelah dinyatakan sudah benar, kita lanjut. Cuman perlu waktu 1 atau 2 menit, jadi sabar ya. Ada tulisannya masalahnya nih. Nah, checklist warna hijau, ini udah benar. Ini terakhir, langkah terakhir kita minta pengindeksan. Klik tombol tulisan minta pengindeksan. Ini juga sama warna hijau juga. Tuh. Tutup, selesai. Tinggal lanjut apa lagi? Lanjut lagi produk berikutnya. Kan baru ini kan? Nah, lu nanti digituin juga ini juga digituin, terus satu-satu. Ya, tergantung pokoknya yang lu postingan aja dulu ya. Oke. Coba kita lihat performnya selama ini gimana. Oke, Pak. Gimana, Pak? Udah bisa? Udah lumayan. Tinggal diulang-ulang aja di rumah, Pak ya. Yuk, waalaikumsalam. Tuh. Tanggal berapa nih? Tuh ada yang klik kok. Apa yang? Nah, gini. Kita baca. Ini perform website properti murah. Kita lihat performnya. 3 bulan ini ada yang klik 3 kali. Tayang ini ya, kata tayang di sini artinya pada saat orang searching di Google tentang keyword itu kita ikut muncul, tapi nggak diklik. Tayang itu gitu. Jadi kita sudah 169 kali ikut waktu di searching orang di Google, website kita ini ada di situ. Cuman nggak diklik gitu loh, kan sayang. Dikliknya berapa? Cuman 3 diklik selama 3 bulan ini. Dari situlah makanya muncul rata-rata CTR. Rata-rata CTR itu adalah jumlah tayang dibagi ini
Posisi rata-rata 36 tinggi banget. Di halaman 4 rata-rata. Ini posisinya. Nah, cuman kita pengen tahu kalau sebulan ada nggak yang klik? Ada juga. 7 hari ini ada 3. Berarti di sini dia posisi di 24. Enggak ya, di 7 hari. Oh, ada 7 hari. Nah, kita pengen tahu apa sih yang diklik? Kan kita nggak tahu karena produknya banyak banget. Nah, lihat di sini. Yang diklik itu peternakan kambing etawa terdekat. Citayam Asri Residen. Pabrik susu terdekat. Bumi Citayam Asri, susu murni terdekat. Ini kan keywordnya, tapi nggak diklik. Lihat halamannya. Ini yang diklik. Ya, 1, 2, 3. Ternyata nggak ada rumah. Susu yang diomongin. Nah, lu lihat aja sih susu yang mana sih. Nah, yang mana sih yang diklik? Lu lihat di sini. Ini yang dibuka. Gitu loh. Jadi kita tahu, oh ini pernah diklik orang, oh ini pernah diklik orang. Jadi secara ini ya kita juga bisa tahu ketatannya ke marketing. Contoh nih, ini sorry maaf saya tunjukin. Kalau saya tunjukin di sini kan nggak kelihatan apa-apa nih. Nah, saya tunjukin yang punya saya dulu ya. Biar gampang memahaminya, bukan masalah ini. Gampang memahaminya. Nah, gini. Dalam sehari 24 jam ini sudah ada yang klik berapa? Turun nih. Sampai jam, dari jam sampai jam kan gitu ya. Aduh, nge-lag lagi. YouTube-nya nyala tuh ya. Wih, apa sih? Apa tuh? Oh iya. Mau dibawa ke sekolah? Kumpulin aja dulu ya. Ini teman-temannya masih di sini. Ya udah kumpul di sini aja. Nah, ini dari tanggal 9 bulan 9 jam 11 jam 1 sampai jam 11. Berarti kemarin ya ada 88. Apa yang diklik? Ini. Ya, ada 88. Apa yang diklik ini? Terus halaman apa aja sih yang diklik? Ini telepon Jakarta Jogja ini. Jadi saya tahu. Ini kan punya orang yang saya bantu. Dia nggak bisa nge-les saya. Itu Jakarta Jogja banyak yang klik. Kenapa lu bilang nggak ada? Tahunya kan saya dari sini. Oke lah 9, kan bisa jadi oke 50% atau 80% nanya-nanya. Ya kan? Pasti ada yang kena, yang closing. Jadi dari sini bisa kita tahu. Yang mana sih yang dia klik, kita lihat aja nih. Halaman mana sih yang diklik? Oh, ini yang diklik. Gitu loh. Jadi kalian juga tahu nanti. Oh, ternyata sudah banyak yang klik. Lihat di sini aja caranya, lihat sini. Pilih aja dulu di sini, ini propertinya apa? Nama domainnya apa? Properti. Ini banyak banget properti. Nah, ini. Terus lalu cari perform. Nah, lihat aja berapa kliknya. Ya. Nanti lu lihat di halaman berapa nih, atau halaman apa aja yang diklik. Jadi bisa tahu, oh ini lagi dicari orang atau diklik orang gitu. Oke. Nah, itu dulu lu kerjain. Lu posting 5 dulu, gue pengen tahu. Ya. Oke. Jadi oleh karena itu rekaman